Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak sekolah yang sekalian yang Bapak hormati, mudah-mudahan kita semua pada hari ini sehat walafiat, panjang umur, mendapatkan ampunan, kasih sayang, kemuliaan serta keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum Bapak bahas materi kesempatan pada kali ini, Bapak minta dan mohon kepada kalian semua untuk like, share, dan subscribe channel YouTube-nya Bapak supaya mendapatkan notifikasi terkait dengan materi-materi selanjutnya. Ya. Oke, kita masuk ke dalam yaitu membahas tentang KD 3.3 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tercantum dalam buku halaman 1. Kemudian buku yang lainnya adalah halaman 98. Oke, yang pertama adalah tentang kompetensi pengetahuan menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membahas tentang pengertiannya, dalilnya, kemudian kedudukan, macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala serta cara menganalisisnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah tentang kompetensi keterampilan, yakni menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Ciri-cirinya bagaimana? Kemudian keterkaitannya bagaimana? Ya, kemudian kita membahas selanjutnya tentang kompetensi spiritual, yaitu meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan cara meyakini, kemudian memahami sejarahnya, kemudian cara pembuktiannya juga seperti apa. Itu tentang kompetensi spiritual. Selanjutnya tentang kompetensi sosial, yakni peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara peduli. Pedulinya contohnya bagaimana? Itu adalah tentang bicara tentang perilaku. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Bahas tentang pengetahuannya terlebih dahulu nih, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya bahwa iman adalah yakin dan percaya dengan sepenuh hati dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Kayak kandungan kitab-kitab tersebut hanyalah sesuai dengan pada zamannya, pada saat itu, kecuali Al-Quran yang berlaku adalah sepanjang masa. Nah, dalilnya apa? Yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Setiap mukmin wajib beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW sabda, pelajarilah kitab Allah Subhanahu wa taala dan amalkan karena itu adalah kunci dari keselamatan. Nah, kedudukannya bagaimana sebagai iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sebagai pedoman hidup manusia, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terhadap dirinya sendiri, kemudian kepada sesamanya, kemudian juga pedoman manusia hubungannya dengan alam sekitar. Selanjutnya adalah macam-macam kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim. Itu kalian bisa baca di halaman buku halaman 6 ya. Analisisnya adalah berbuatlah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga membuka cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga sebagai rujukan dalam perundang-undangan dan tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan hidup selamat dunia akhirat. Oke. Kompetensi keterampilan, kita menjanjikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Ciri-cirinya adalah mengetahui sejarah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan meyakini keberadaannya. Nah, keterkaitannya adalah bagi orang yang beriman, ia akan melakukan perilaku yang mulia. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjaga kemurnian Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Nah, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup, kemudian berusaha untuk membaca, kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ada.
Kompetensi spiritualnya adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Cara meyakininya adalah dengan meyakini keberadaan kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab tersebut diterangkan dan dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sejarahnya kita mempelajari dengan meyakini, dengan mengetahui sejarahnya, otomatis kita dapat meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah sejarah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam yang menjadikan petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel pada zaman itu. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattahidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum. Ya, 10 hukum tersebut berisikan asas-asas keyakinan, akidah, dan asas-asas kebaktian ataupun syariah. Seperti kitab Zabur. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan istilah zimro zimro yang berarti lagu atau musik. Nah, Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Apa isi dari kitab Zabur? Yaitu ada 5 macam. Nyanyian yang memuji Tuhan, kemudian nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan doa individu, dan nyanyian untuk sang raja pada saat itu. Ya. Nah, itu adalah. Kita selanjutnya membahas tentang sejarah yang kedua adalah tentang kitab Injil yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Menurut keterangan yang benar adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Nah, kitab Injil ini sebagai petunjuk cahaya penerang bagi manusia. Nah, diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat Nabi Isa alaihissalam dengan cara apa? Mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Nah, ini jelas di Quran sudah diterangkan dalam surat Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qafaina ala asarihim birusulina wa qafaina bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Itu adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil dan kitab Taurat itu adalah pada sekarang sudah mengalami perubahan, penggantian yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, kitab ini ditulis menurut versi penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Nah, mereka sebetulnya adalah bukan orang-orang yang dekat pada masa Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebetulnya adalah ada lagi kitab Injil versi Barnaba yang isinya sangat berbeda dengan isi 4 kitab tersebut. Ya, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Ya, yang perlu kalian ketahui, kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, tidak diturunkan secara sekaligus, namun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yaitu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, serta 74.437 kalimat. Nah, wahyu yang terakhir ini adalah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di
padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sudah menerima wahyu tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, nama-nama lain dari amal Quran yang pertama adalah Al-Huda sebagai petunjuk umat manusia, kemudian Al-Furqan sebagai pembeda antara yang baik dan buruk, kemudian juga Asy-Syifa sebagai penawar atau penenang hati, kemudian Az-Zikir sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan, juga Alkitab sebagai firman Allah SWT yang dibukukan. Selanjutnya pembuktiannya apa? Nah, yang pertama adalah pembuktiannya jelas dalam Al-Quran dijelaskan. Yang pertama tentang kitab Zabur. Nah, dijelas kitab Zabur adalah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam berisikan doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Nah, ini Quran surat Al-Isra ayat 55. Nah, kemudian kitab Taurat juga terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang berisikan petunjuk dan cahaya kebenaran. Kitab Injil juga dijelaskan, dibuktikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 yang berisikan petunjuk dan penerangan bagi umat manusia pada umat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisikan ajaran Allah untuk memberi petunjuk dan bimbingan manusia kepada manusia sepanjang masa. Jelas Quran surat Fussilat ayat 41 dan 42. Nah, di samping pembuktian kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, Allah juga menurunkan sahifah kepada Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam yang berisikan perumpamaan, ibarat, dan suri tauladan yang baik. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Tentang kompetensi sosial, yakni peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab suci, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini jelas wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Saling menasihati dan saling menatapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 3. Nah, tafsirnya adalah orang mukmin yang memiliki sifat-sifat saling menasihati pasti dia akan selamat dunia akhirat. Nah, kemudian saling menasihati juga termasuk untuk menjalankan kebenaran, yakni menegakkan syariat dan menjauhi segala larangannya. Kemudian juga memberi nasihat kepada orang lain dengan kebenaran dan kesabaran. Maka memberi wasiat atau nasihat kepada kebenaran haruslah dibarengi dengan kesabaran juga. Ya, contohnya misalkan kita peduli kepada orang lain dengan saling menasihati dalam kesabaran sesama muslim yang terkena musibah, misalkan terkena kecelakaan, kemudian sakit, ataupun keluarga yang meninggal dunia ataupun saudara yang meninggal dunia. Nah, kita berikan kepedulian kita kepada yang orang terkena musibah dengan cara apa? Dengan cara menasihatinya dengan kesabaran. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya adalah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah hendaknya peduli kepada orang lain dengan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Nah, juga saling menasihati satu sama lain dengan kesabaran. Contoh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesabaran dalam ketaatan banyak dari manusia yang memiliki rasa malas untuk contohnya adalah banyak dari manusia yang memiliki rasa malas untuk melaksanakan sholat berjamaah. Misalnya tidak mau berangkat ke masjid lalu mengatakan saya sudah sholat, saya sudah sholat di rumah. Nah, ya pada sebetulnya ia adalah malas. Maka katakanlah kepadanya, wahai saudaraku, bersabarlah terhadap dirimu, tahanlah dirimu, paksakan agar dirimu sholat berjamaah bersama saya.
Nah, itulah cara menasehati yang benar. Oke. Nah, itulah beberapa kesimpulan yang Bapak dapat sampaikan. Semoga kalian bisa pahami dan kalian bisa pelajari. Oke. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kita sama-sama mengajarkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.